Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kami, penghulu kami, imam kami, Rasulullah, Nabiullah, Arhamun Nas, sesayang-sayangnya manusia kepada kita. Enggak ada yang lebih sayang kepada kita, kepada anak kita, kepada bapak ibu kita, melebihi sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Maka jadikan Rasulullah satu-satunya makhluk yang ada di nomor pertama yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita agungkan, yang kita hormati. Jangan yang lain. Kalau istri yang nomor satu, celaka kita. Anak yang nomor satu, celaka. Apalagi harta yang nomor satu, celaka. Karena nggak ditanya nanti di kuburan siapa istri kamu, siapa anak kamu, nggak ditanya. Yang ditanya, man nabiyyuka. Maka jawaban ini bukan berdasarkan hafalan kita di dunia. Jawaban ini bukan berdasarkan fasihnya kita di dalam berbahasa Arab, tapi jawaban ini berangkat dari keimanan kita, kejujuran kita. Siapa sebenarnya yang kita nomor satukan, yang kita cintai, yang kita nomor satukan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, dari hamba-hamba Allah. Jangan salah. Maka dari sekarang harus sudah terus berlatih agar Rasulullah itu selalu nomor satu, yang kita idolakan, yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita bela, yang kita berselawat untuknya, bersalam untuknya, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Shallu 'alan nabi. Para orang tua, bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Subulus Salam Lailatul Khamis, dari mulai pagi semalam, Al-Fakir ini agak sedikit kesel banget, mendidih, kesel, semuanya dah. Melihat satu postingan bahwa Indonesia akan menerima dan memberikan fasilitas beberapa atlet dari Israel. Nah, maka ini butuh tanggapan kita. Maka umat Islam harus bersatu, menyuarakan satu penolakan keras agar mereka jangan pernah bisa singgah di negara kita. Tolak. Dan ini kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, umat Sayyidina Muhammad, terhadap kafirul harbi, terhadap musuh perang. Yahudi ini, Israel ini musuh perang, Pak. Jadi kalau musuh perang itu kita nggak boleh berlembut-lembut, nggak boleh beramah-ramah, apalagi memberikan sambutan dan fasilitas. Siapapun yang memberikan fasilitas musuh-musuh Allah dan Rasulnya, musuh-musuh mukmin, musuh-musuh kita, umat Sayyidina Muhammad, seperti Yahudi, Israel, maka hukumnya munafik orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita tolak. Ya, kita suarakan ke pemerintah Indonesia, Bapak Prabowo, ke Menpora, ya, Erick Thohir kalau nggak salah ya. Suarakan bahwa kami rakyat Indonesia, umat Sayyidina Muhammad yang cinta kepada kedamaian, cinta kepada hubungan erat antara kami dengan saudara-saudara kami di Palestina, di Gaza, maka kami menolak sekeras-kerasnya tolakan.
Ini yang bisa kita lakukan. Karena kita tidak memiliki otoritas apapun. Kita nggak memiliki kemampuan apapun, ya, dalam urusan birokrasi dan yang lainnya. Maka kita dorong pejabat-pejabat kita yang terkait untuk menolak. Ya, di luar negeri sana, beberapa negara Amerika, Eropa, Barat sudah terang-terangan menolak. Ya. Perdana Menteri sudah berani menolak. Ya. Kenapa mereka yang tidak berakidahkan dengan akidah kita? Kenapa mereka yang bukan umatnya Sayyidina Muhammad secara keyakinan, mereka hanya berlandas kepada hati nurani. Mereka berani terang-terangan menolak kedatangan, mengusir di KP-KP mereka. Itu yang sering kita katakan bahwa Israel dengan tentaranya, Yahudi sipilnya dengan perdana menterinya itu sama. Ala tabaqatin wahidah, sama semuanya. Enggak pernah senang dengan Islam kita, enggak pernah senang dengan kedamaian, enggak pernah senang dengan umat Sayyidina Muhammad, enggak pernah senang dengan orang-orang Nasrani, enggak pernah senang ya dengan pengikut-pengikut Sayyidina Isa. Itu dari zaman dulu. Maka kalau mereka yang bukan Islam berani menolak berdasarkan karena hati nurani mereka, lalu kenapa kita yang orang Islam? Apakah fi qulubina aqfal? Apakah di hati kita ada gembok? Sehingga kita enggak memiliki hati. Bantuan kita, bantuan negara-negara Asia, Amerika, Eropa, semuanya ditolak. Bantuan kita untuk Gaza, mereka ambil, mereka rampas, mereka buang, mereka curi, mereka garong. Ya makanya kenapa? Mungkin selama ini ada beberapa pandangan orang, ya Yahudi, Israel, Zionis yang jahat, tentaranya yang jahat, Zionis yang jahat. Enggak, Pak. Sama aja. Nah di sini Allah buktikan dengan viralnya beberapa tayangan sipil Yahudi yang bukan tentara, yang bukan pejabat. Jahatnya sama. Dia nyolongin domba-domba saudara kita, dia nyolongin sapi, binatang ternak, dia curi, dia garong, dia rampas, dia begal seluruh bantuan yang akan masuk ke Gaza. Apa kalau bukan binatang? Maka seluruh dunia itu hatinya terbuka. Mereka bukan orang Islam, tapi luar biasa mereka pedulinya terhadap saudara kita di Gaza. Luar biasa mereka bencinya dengan Israel. Mereka bukan orang Islam. Lah ini saya bingung kadang-kadang, orang Islam pecinya hitam sama saya, pecinya putih sama mas kita. Tapi kenapa loyalnya kelebihan? Menghargainya kelebihan. Macan mau diajak damai, serigala mau diajak mampus, digegaras kita, Pak. Orang kalau mau diajak damai, ya kuda ajak damai. Karena bisa dizinakan. Serigala diajak damai, macan diajak damai. Yang ada kita makan, lupa kita sejarah. Saat orang-orang Zionis, ya orang-orang Yahudi sedikit saat itu di Palestina, mereka terus mengangkat suara al-musamaha, perdamaian, toleransi di dalam agama. Banyak mereka, kita akan rubah peta dunia. Maka terus suarakan penolakan kita terhadap atlet-atlet yang akan datang, kemudian difasilitasi di Indonesia. Tolak sebagai bentuk keimanan kita. Kalau itu kita sudah berikan sikap sebagai bentuk kepedulian kita, sebagai bentuk keimanan kita, kepedulian kita kepada saudara kita di Gaza. Kalaulah tetap pejabat-pejabat kita, umara-umara kita tetap melegalkan itu, fanahnu bari, kita bebas dari apapun kebijakan mereka. Insya Allah di akhirat Allah akan pisahkan. Walaupun kita rakyat Indonesia, kalau pejabatnya zalim dan kita tidak mendukung kezaliman mereka, maka tetap Allah akan pisahkan mana yang mukmin, mana yang munafik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Tolak.
Setuju nggak kira-kira? Suaranya kurang kencang ini. Tolak apa terima? Jelas. Berarti suara kita kan sepakat. Mudah-mudahan di masjid sono juga begini. Di masjid Pondok Gede mudah-mudahan sama-sama nolak. Jangan, kita kan sama-sama manusia. Dia makan bukan tentara, dia kan bukan yang ngebajak, dia kan bukan yang merangin, dia kan bukan yang bunuh. Sama, kagak ada pahamnya lu. Dia mau tentaranya mau sipilnya sama. Cuman kalau yang tentara megang senjata, ya nggak ingin sipilnya, enggak. Hatinya sama-sama dengki. Hatinya sama-sama dengki, hatinya sama-sama benci, hatinya sama-sama bugud terhadap Sayyidina Muhammad dan ajarannya. Sekali lagi saya tanya, tolak apa terima? Tolak apa terima? Tolaklah. Paling kagak suara kita bisa nyampe ke Menpora. Ada pertimbangan. Terus juga karena kita masih dalam perjuangan untuk memerdekakan Masjidil Aqsa Palestina, karena kita juga masih memperjuangkan kemerdekaan Gaza, maka terus berikan dukungan kita, mulai dari doa, donasi, mulai dari kita sepikan bahkan bangkrutkan pasar mereka. Bangkrutkan, sepikan, bangkrutkan pasar mereka, pasar yang bisa menghasilkan sehingga mendukung ya kezionisan mereka, kebiadaban mereka terhadap saudara kita. Ingatkan anak-anak kita, jangan belanja ke KFC, ke pizza, apapun produk yang berafiliasi ke Israel. Ingetin aja, nah jangan makan. Ayam bikinan orang Indonesia alad, lebih enak, lebih halal, lebih bersih. Pizza buatan anak-anak Indonesia, saudara-saudara kita di Indonesia, lebih enak. Bilangin ke anak-anak kita, ayo dong. Ngaji di Subulu Salam, bapaknya ngaji. Asal weekend berangkat, saya lihat di depan. Wah, enak amat. Sorbannya doang gede banget. Bener kagak? Makanya di depan Mac di situ. Aduh, ya masa kita omelin. Kalau dia bilang duit gua, lah kan kita pulang jadinya. Bener kagak? Ya ingetin. Nah ini kita saling mengingatkan. Kita ini satu tubuh, Pak. Saya tidak lebih baik, tidak lebih ingat, tidak lebih soleh dalam urusan ini. Kita sama-sama, kita satu tubuh. Kalau satu ketika saya yang keliru, anak saya ada yang makan itu, foto Pak. Foto, kirimin ke saya. Ustadz ini atas izin Ustadz atau bagaimana? Nanti saya klarifikasi. Bilangin ayo, kita manusia saling mengingatkan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ayo, ingetin ke anak-anak kita, ke bini-bini kita. Banyaklah produk-produk kita di depan ini berjejer produk orang Indonesia semuanya. Enak-enak, murah-murah. Yang masak kita kenal, cara masaknya kita tahu. Masaknya baik, cara masaknya baik, orang yang dagang baik. Ya, siap. Sebulan. Kesananya dia lagi yang gegares. Yang gegares siapa? Lah jamaah saja. Anak-anaknya. Kan samber. Ayolah Pak. Ya selain kita doa buat Gaza, selain kita donasi buat Gaza, ya jihad yang kita bisa lakukan untuk meredam bahkan ya menghancurkan perjuangan-perjuangan Zionis, membantai saudara kita, ya salah satunya kita boikot. Ingetin, makanya share, biar orang tahu, oh ini produk, neng jangan beli ini neng jangan beli ini neng. Gitu. Enggak lagi diskon 50 tuh, hancur lagi tibang diskon, ngampleh. Paket gratis, biasanya kita beli 100 dapat segini, ini dapat ukuran 3 RT. Lah itu memang cara mereka bagaimana supaya anak-anak Islam
anak-anak kita, bini-bini kita tergiur. Perempuan, Pak. Makanya kadang-kadang laki bisa benar itu gara-gara bini, laki bisa hancur gara-gara bini. Laki bisa kuat imannya gara-gara bini. Laki bisa niple gara-gara ini. Udah apa bang? Ilah, kan orang kagak tahu. Ini malam kita delivery aja ke rumah. Ya, jajaran. Bener Pak. Ini kalau kita nggak ingetin terus diri kita Pak. Oke, sekarang lagi marak-maraknya kita boikot. Besok dapat sebulan 2 bulan, mulai lagi nongkrong. Luar negeri Pak lihat. Kita alhamdulillah enggak kita enggak kita macam-macamin warungnya. Ayo lu dagang, lah silakan itu mah hak lu. Lakum dinukum. Kan begitu orang dagang. Kan begitu, dagangnya juga yang halal, ayam dan yang lainnya silakan. Kita enggak usil, kita enggak hancurin, kita enggak provokasi. Silakan dagang. Di luar negeri sana Pak, waduh hancur Pak. Lah Starbucks wala hada wala semuanya hancur. Lihat apa begitu ta'assubnya orang-orang barat, orang-orang Amerika, orang-orang Eropa yang mereka bukan beragama seperti agama kita. Mana Pak hati kita? Mana agama kita dan keimanan kita? Nauzubillahi min zalik, mereka kulit putih yang sekarang masih buka aurat, begitu besar pedulinya terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Bisa saja keadaan ini dibalik. Mereka yang sekarang kafir, Allah balik mereka muslim. Muslim munafik akan dibalik menjadi kafir. Ini nyata Pak. Kata Rasulullah, akhir zaman itu, kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, akan terjadi satakunu al-fitanu kaqata'il lail majlum. Kaqat'il lailid zalim. Satakunul fitan kaqita'il lailil muslim. Akan terjadi fitnah seperti malam gelap gulita. Asbaha mu'minan wa amsa kafiran. Paginya siangnya masih mukmin. Malamnya udah kafir. Amsa mu'minan wa asbaha kafiran. Malamnya masih mukmin. Paginya kafir. Lalu apa kata Rasulullah? Banyak di antara mereka yang sudah menjual agamanya untuk dunianya. Sekarang nyata nggak? Lah kalau jatuhnya di kita, nauzubillahi min zalik Pak. 30 tahun kita sembahyang, 40 tahun kita puasa, udah haji, tahu-tahu Allah balik dari iman menjadi kafir. Bagaimana kalau jatuhnya di kita? Kita mau boro-boro pakai demo, boro-boro pakai ngancurin, kagak dah, jangan pakai ngancurin. Kita punya kebijakan sendiri yang harus kita hargai, harus kita hormati. Jangankan apa teriak-teriak Pak, sejalanan penuh. Kadang-kadang posting aja juga masih janda mulu yang diposting. Asal saya lihat statusnya, inilah goyangan yang membuat suami-suami jatuh duduk. Ya, goblok. Udah jangan berteman sama gue yang begitu-begitu. Ji, lu kayak orang bener. Gue bukan bener. Kalau mau kagak bener sendiri aja. Saya kagak bener Pak. Kalau nggak bener sendiri aja Pak. Jangan pakai ngajak-ngajak orang. Masih aja status. Inilah istri yang harus kita contoh. Ya, gue mau dikirimin gituan, gue blokir nomornya. Apa-apaan begitu? Biar keren rupanya mungkin. Jangan Pak. Ya kalaulah kita usaha, ya 40% kita posting usaha kita, 40% ya kita update, kita posting yang mengingatkan iman Islam kita ya terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Kalau bukan kita siapa Pak? Kalau mau cuek semuanya, waduh Pak. Rasulullah nangis Pak. Kalau ada Rasulullah nangis Pak, lihat kita ini cuek banget Pak.
Lalu Rasulullah sedih Pak, lihat umatnya ini lah, Allah kalau jadi pelukan sama musuh ya. Muhammadur Rasulullah, Allahumma shalli sallim alaihi. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Sayyidina Muhammad adalah utusan Allah, walladzi ma'ahu, yang bersama Sayyidina Muhammad asyidda'u 'alal kuffar, keras sama orang kafir. Dalam hal ini siapa? Yahudi keras. Gak ada lu datang ke Indonesia, gak ada lu datang ke negara gua. Berapa bantuan, berapa kapal yang gua kirim ke sana lu tolak? Gak ada. Makanya kalau apa datang tuh Israel kemari, udah kelar, udah kita bebas, silakan. Mereka yang punya kuasa, mereka yang punya otoritas, mereka yang memiliki harta kedudukan, silakan berbuat sesuai keinginan kalian, tapi pastikan semua kita akan diminta pertanggungjawaban kelak nanti di hadapan Allah. Titik. Sudah. Jangan buat provokasi, ya, sehingga mengganggu keamanan negara kita. Cukup kita berikan sikap yang tegas bahwa kita umat Sayyidina Muhammad menolak. Titik. Pasti nanti nggak lama di sono kami umat Sayyidina Muhammad bersolawat menerima. Lah, ini Muhammad yang mana ini? Kita pertanyakan. Bisa jadi. Makanya na'udzubillahi min zalik, mudah-mudahan Allah jaga kita, jaga keluarga kita, jaga masyarakat kita, jaga negara kita dari campur tangan Israel. Makanya kan itu Pak, kita suka sesalin Pak. Kita suka sesalin. Yang kita anggap ya jadi panutan kita, nanti akan menyuarakan suara Islam, kan begitu, suara kebenaran. Ternyata muridnya Amerika, sekolah ke Amerika dibayarin, tiket dibayarin, semuanya hotel dibayarin, habis itu dikasih duit. Tahu-tahu apa? Latihan untuk memberikan satu framing agar umat ini tidak begitu jahat, tidak begitu negatif pikirannya terhadap Yahudi Israel. Al-Quran mau dilawan Pak. Al-Quran mau dilawan. Padahal katanya profesor, bukan katanya, namanya gua profesor, doktor. Pengkhianat. Ya, na'udzubillahi min. Tapi orang kita mah tetap aja kalau diundang maulid tuh datang orang masih minta foto. Najis. Najis doang. Najis minta foto, langsung upload. Alhamdulillah bisa foto dengan pulan. Ya, mendingan Pak Basuki ajak foto tuh, Pak Farid, Pak Turmudi, orang-orang tua kita, berkah, saudara kita, saling mencintai satu sama lain. Nanti di akhirat, ya Allah senang dengan orang Muslim yang mencintai karena Allah. Ya, di padang mahsyar dinaungin, mendingan begitu, kagak. Asal sama pejabat, sama menteri, buat lo udah mau deket-deketan foto, habis itu upload. Alhamdulillah bisa dengan pejabat. Enggak, kalau mau orang Muslim nggak boleh kita bilang najis, bilangnya kampret aja Pak. Ya kan, saya kagak mau duluin kata-kata Nabi lah, kualat. Mampus saya. Kata Nabi, innamal mu'minuna, ya, bahwa orang mukmin itu suci. Manusia itu suci. Yang najis itu akidahnya, Pak. Innamal musyrikuna najas, kata Rasulullah, kata Al-Quran, musyrik itu najis. Apanya yang najis? Akidah. Berarti banyak nggak orang Muslim yang ngaku Muslim, yang berKTP Muslim, beridentitas Muslim, tapi pada hakikatnya akidahnya najis? Banyak nggak?
Banyak banget, Pak. Apalagi yang udah disekolahin sama Amerika, ya gak? Emang udah dikasih duit banyak sama Amerika. Pulang beli Alphard, rumah Pondok Indah. Saya nggak perlu ke Amerika, Pak. Rumah saya 3 di Pondok Indah. Tanya dong. Rumah siapa? Kang Udin nggak mau nanya. Allah jagalah mudah-mudahan. Mudah-mudahan pejabat kita selalu diarahkan oleh Allah, diberikan hidayat dan taufiknya. Kita semuanya diberikan hidayat dan taufiknya, ya Allah. Kita nggak bisa punya prinsip seperti ini, ya memang karena Allah kasih. Karena Allah kasih hidayat, kasih taufik ke kita, terus minta penjagaan kepada Allah biar kita diistiqomahkan sampai mati. Ngeri, Pak, zaman sekarang. Kalau udah ngomongin duit mah, Pak, udah ngomongin jabatan, ngomongin duit, ngomongin banda, ngomongin harta, Pak. Sekarang mantep, besok niple, Pak. Duit itu luar biasa. Makanya kata Nabi, mal faqra akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian. Walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya fatanafasu kama tanafasu fatuhlikakum kama ahlakathum. Lihat. Kata Rasulullah, saat Sayyidina Abu Ubaid al-Jarrah radhiyallahu taala anhu pulang dari Bahrain bawa banda banyak. Habis narikin jizyah, upeti. Terus orang-orang Ansor berkerumunlah, ngumpul di rumah Nabi. Rasulullah senyum, tidak, ya paham. Namanya orang Abu Ubaidah bawa duit banyak kan begitu. Buat kas Islam, buat kas bank Islam. Ya kayak sahabat-sahabat Ansor ini ya pengenlah dapat. Itu kata Nabi. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan terjadi di kalian, tapi yang aku khawatirkan kalian diberikan keduniaan. Sehingga siapapun yang diberikan keduniaan, sifat bersaing itu akan kuat di hatinya. Maka betul kata Sayyidina Muhammad, fatanafasu kama tanafasu. Maka kalian nanti akan terus berlomba, terus saling main kejar-kejaran. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian sama terus berlomba untuk mencari keduniaan. Apa kata Nabi? Kata Nabi kita Muhammad SAW, fatuhlikakum, maka itu akan menghancur kalian sebagaimana hal tersebut telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Ya udah mendingan miskin, Pak, jangan suka minta kaya. Udah begini aja, punya duit. Nah, kalau ditanya duit aja romannya nunduk. Takut banget diminta. Nah, begini aja, Pak. Repot, nggak ada yang bisa ngelawan, jarang, Pak. Makanya Rasulullah bilang mereka akan jual agama mereka dengan dunia yang sedikit. Yabi'una dinahum, ya, mereka jual agama mereka. Yashtaruna bi ayatillahi tamanan qalila, mereka jual agama mereka dengan harta yang sedikit, dengan banding sedikit. Dunia ini sedikit. Yang penting kaya gue dah, yang penting punya rumah, besok gue bisa naik jadi jabatan, ya, besok gue bisa naik, ya, punya jabatan, ya, besok punya Alphard, besok. Siapa yang kagak mau, Pak? Turmuzi Abdul Jalil juga kalau ditawarin mah mau. Begitu kan? Makanya udahlah, sesuatu yang kita nggak mampu dan kita sadar, minta ke Allah, lindungi aku dari itu semuanya ya Rabb. Udah, mintanya begitu. Saya bukan kagak demen duit, bukan lah, kita semua demen duit nggak? Butuh duit nggak? Apalagi bini kita kayak nyanyang. Bener kagak? Iya, bini kita kayak nyanyang. Duit lah bang, sini. Lu mulu katanya. Ya elah. Udah apa bang, berubah hidup, jangan begini melulu. Lu ngajar berapa sih, udah kagak ada cukupnya. Mikap gua aja 2 juta. Gua terus bagaimana? Ya nyolong kayak katanya. Dah butek. Apa beres itu bini begitu? Laki awal-awalnya bener jadi ustadz kampung, tahlil ke sono, biarin dah amplopnya 100.000 sama 2 besek. Dia jalanin. Bininya nggak sabar rupanya. Oh, kapan gua make kayak orang? Kapan gua nggak cukup. Padahal kita bener banget, mau kalau bersihin apa, pakai air wudu. Ya kalau kagak pakai campurin rinso lah dikit. Dia marah-marah. Ya kalau mau punya bini cakep mah glowing
klimis, modalin katanya. Kalau tiba jadi ustadz kampung kagak bisa lu. Ya akhirnya kepaksa kita beliin juga. Biar dia kagak nyanyi. Akhirnya berapa itu mikap? 15 juta ini, 20 pegang. Itu doang. Duit dari mana? Ngepet. Ya, kalau gua buang punya bini begitu. Bini situ begitu nggak? Lihat kemarin kalau ngomong. Bini situ begitu nggak? Kalau kagak berarti sama bini kita orang-orang soleh. Amin. Kalau antum jawab iya begitu, sama bini saya juga begitu. Berarti kita nasibnya sama. Yang penting sabar. Yang sabar sama bini, ya istri orang baik akhlaknya. Udah nanti juga asal udah meninggal putus sudah. Asal meninggal istri kita itu udah milik orang lain. Kalau orang lain mau menikahkan boleh. Berarti apa? Ada harapan ketemu, ada harapan enggak. Tapi kalau kita udah mohon di dunia, ya Allah jangan sampai kau temukan lagi sosok yang menjadi ujian keimanan aku di dunia ini ya Allah. Jangan temukan, asal kita mati juga nggak bakal ditemuin kok sama perempuan. Sama bini kita. Mintanya begitu Pak, kalau bapak-bapak pegal sama bini. Lalu kencang amat tau ketawa. Minta, bener nggak? Kan ada bini yang bikin banget pegel, cuman kita nggak kuat. Bini itu ada yang bikin kita pegel, tapi kita nggak kuat. Karena entah apa yang mereka berikan doktrin sehingga lelaki itu bisa seperti itu. Ya manusiawi lah. Makanya minta di sholat malam, ya Allah, sabarkan saya menghadapi istri ini, tapi saya mohon di akhirat jangan pernah temukan batang hidungnya ya Allah. Nah, itu. Nanti mati dipisahin, Allah gantiin nanti istri yang soleh. Nah, udah jangan pakai mikir-mikir yang sok. Kalau begitu, gue mau ngikutin ini dah, gue mau poligami. Jangan sok, belagu Pak asam lambung. Jangan dah. Setia aja dengan satu istri, doain istri biar jadi istri-istri yang salehah. Terus perjuangan kita belum berhenti untuk Gaza. Mari sama-sama kita infakkan ya kelebihan yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk kepedulian. Dan ini bukan berarti tugas kita, kewajiban kita sebagai umat Sayyidina Muhammad selesai untuk Gaza. Belum apa-apa dibanding perjuangan mereka, maka terus niatkan untuk terus berjuang membela saudara-saudara kita di Gaza. Sallallahu ala Muhammad. Mang. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.